Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi ahli la ilaha illallah ketakutan di kubur mereka dan di mahsyar. Seakan-akan melihat ahli la ilaha illallah bangkit daripada kuburnya sambil mengibaskan debu dari kepalanya, lalu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kami dari kesedihan untuk selamanya. Riwayat lain menyebutkan bahwa ahli la ilaha illallah tidak akan mengalami ketakutan ketika mati dan ketika di dalam kubur. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bagi ahli la ilaha illallah ketakutan di kubur mereka dan di mahsyar. Seakan-akan aku melihat ahli la ilaha illallah bangkit dari kuburnya sambil mengibaskan debu dari kepalanya, lalu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kami dari kesedihan untuk selamanya. Riwayat lain menyebutkan bahwa ahli la ilaha illallah tidak akan mengalami ketakutan ketika mati dan ketika di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi di kitab At-Tarikh. Faida Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau dalam keadaan sangat bersedih. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, Allah Subhanahu wa taala mengirim salam untukmu. Melihatmu seperti ini, dia bertanya, ada apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hati makhluknya. Ini hanya menunjukkan penghormatan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, wahai Jibril, aku sangat merisaukan bagaimana umatku kelak pada hari kiamat. Malaikat Jibril alaihissalam bertanya, umatku yang kafir atau yang muslim? Beliau menjawab, aku mencemaskan kaum muslimin. Lalu malaikat Jibril alaihissalam membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan suku Bani Salamah. Sesampainya di sana, malaikat Jibril alaihissalam mengukur salah satu kubur itu dengan sayapnya, yaitu kubur seorang muslim, sambil berkata, dengan izin Allah bangkitlah kamu. Kemudian bangkitlah seseorang yang sangat tampan, lalu ia mengucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan, kembalilah ke tempatmu. Kemudian dia kembali. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mengukur kubur yang kedua, yaitu kubur orang kafir, sambil berkata, dengan izin Allah bangkitlah. Maka bangkitlah seseorang yang mukanya sangat buruk dan hitam, matanya biru menakutkan, dan berkata, betapa sedih aku, betapa malu aku, betapa besar musibah ini. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan, kembalilah ke tempatmu. Setelah itu malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan dibangkitkan menurut keadaannya ketika mati. Hadis Jabir menunjukkan bahwa yang dimaksud la ilaha illallah adalah orang yang punya hubungan, punya ikatan dan kesibukan khusus dengan kalimat tersebut, seperti sebutan tukang susu, tukang sandal, tukang permata, tukang es dan sebagainya. Digunakan untuk mereka yang memiliki hubungan khusus dengan benda-benda tersebut. Oleh sebab itu, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli la ilaha illallah seperti yang disebutkan dalam hadis di atas sudah tidak perlu dipertanyakan.